Kami menghadap di altar-Mu, sujud berbakti padamu. Bapa, bersihkanlah kami, dengar doa umat-Mu. Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu. Bapa, bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Kami menghadap di altar-Mu, sujud berbakti padamu. Bapa pengasih di surga, dengar doa umat-Mu. Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu. Bapa, bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-18. Lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada kesempatan ini, kembali kita diingatkan khususnya lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan, untuk sungguh dapat dengan bijaksana memilih untuk kita dapat beroleh apa yang tak dapat diambil lagi dari kita, yakni kehidupan kekal. Memang kita diperhadapkan dengan suatu pilihan-pilihan yang bagi kita manusia sangat sulit. Tetapi kalau kita sungguh mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, maka sesungguhnya pilihan-pilihan yang diperhadapkan dengan kita menjadi mudah. Pada perayaan kudus kita ini, kita juga tentu ingin membawa segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas perkenanannya menuntun, melindungi dan memberkati kita sepanjang sepekan telah kita lalui hingga pada saat ini. Sembari dengan penuh syukur, kita juga memohon semoga perjalanan perjuangan hidup kita masing-masing, usaha, pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kita sepekan ke depan mampu kita jalani seturut dengan kehendaknya dan juga boleh mendatangkan sukacita hidup bagi kita masing-masing. Juga kita bersyukur bersama dengan anak kekasih Keren Teri Wijaya yang merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Dan juga kita memohonkan rahmat keselamatan Allah bagi Bapak Herman Heret, 1 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga Bapak Adventus Nong Marino, Bapak Lukas Lai dan Ibu Helena Dua Hale. Semoga mereka beroleh rahmat kehidupan yang kekal. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah jalan menuju Bapa.
Tiada orang yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebenaran, sabda Bapa yang diwahyukan kepada manusia untuk diimani dan dihayati. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah kehidupan ilahi yang dilimpahkan kepada manusia dan membangkitkan orang dari kematian dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mada kemuliaan, Mada Bakti 197. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah
Tuhan, hanya Engkau Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu, bahwa Engkau memperkenankan kami mengalami kehidupan di dunia ini, bahkan juga senantiasa menuntun dan memberkati kami dalam seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan kami. Sembari bersyukur kami memohon kiranya Engkau senantiasa tetap memberkati kami pula dalam seluruh perjuangan hidup kami selanjutnya. Juga kami bersyukur bersama hamba-Mu anak kekasih Kerenteri Wijaya yang boleh Engkau tuntun dengan penuh kasih dalam kehidupannya hingga pada usianya yang ke-15. Kasih-Mu yang sama kiranya tetap Engkau nyatakan baginya, agar ia semakin mampu mengalami kasih-Mu itu, dan pada akhirnya juga ia Engkau mampukan berbagi kasih dalam seluruh kehidupannya. Berikan dia kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Bagi keluarganya, kiranya Engkau juga tetap menuntunnya dengan bijaksana, agar mereka dengan kebijaksanaan itu dapat menuntun dan menampingi anak kekasih ini dalam seluruh kehidupannya. Juga kami memohonkan rahmat keselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bapak Herman Heret 1 tahun yang lalu telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Bapak Adventus Nong Marino, Bapak Lukas Lai, dan Ibu Helena Dua Hale. Semoga Engkau membukakan pintu surga bagi mereka untuk dapat menikmati kemuliaan-Mu, untuk dapat mengalami kehidupan yang kekal sebagaimana yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab, kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sabda Allah yang kita dengarkan 3 kutipan sabda dari bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah, bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dan juga dari Injil Lukas. 3 kutipan sabda yang kita dengarkan ini, kalau saya pribadi merasa, apa artinya kita hidup di dunia ini? Kalau pada akhirnya sebagai manusia yang sifatnya memang sangat duniawi, lalu dikatakan oleh sabda yang kita dengarkan tadi bahwa semua yang kita usahakan itu, semua yang kita cari itu pada akhirnya sia-sia belaka, kata pengkhotbah. Siapa yang merasa senang yang hadir pada kesempatan ini dengan sabda ini? Apalagi kalau kita sudah dengan segala jeripaya, berlelah-lelah, yang mungkin juga dalam bahasa lain kita katakan membanting tulang, bekerja keras, mencari nafkah, yang pada akhirnya dikatakan adalah sia-sia belaka.
Atau dalam bahasa lain dikatakan tidak ada faedahnya. Nah, tentu kalau kita terjemahkan lurus-lurus bahwa ini sabda ini mengartikan kepada kita bahwa Tuhan tidak menghendaki kita mencari nafkah. Tuhan tidak menghendaki kita bekerja keras, berlelah-lelah. Apakah memang benar demikian? Lalu untuk apa kita diciptakan sebagai manusia yang sifatnya duniawi, yang tentu masih membutuhkan materi untuk hidup? Kalau pada akhirnya, kalau kita mencari materi untuk hidup, untuk kesejahteraan hidup kita, untuk kesehatan kita, untuk kekuatan kita, lalu dikatakan semuanya itu sia-sia. Nah, kita coba lihat dalam bacaan pertama, apa yang disampaikan dalam kitab Pengkhotbah itu ditujukan kepada siapa? Sabda yang disampaikan lewat kitab Pengkhotbah dalam bacaan pertama adalah suatu kritikan keras yang diberikan kepada jemaat yang tidak memiliki orientasi hidup kepada Tuhan. Padahal jemaat, ya, dikatakan sebagai jemaat adalah orang yang mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan tetapi orientasi hidupnya tidak kepada Tuhan, dan malah dalam seluruh kehidupannya dikatakan ia berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan, kecakapan. Tapi tidak berlelah-lelah mencari Tuhan. Tidak berlelah-lelah mencari hikmat Tuhan, pengetahuan akan Tuhan. Inilah yang dikritik oleh dalam kitab Pengkhotbah tadi. Mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Allah, tetapi orientasi hidupnya pada dirinya sendiri, bukan pada Tuhan. Berorientasi pada kebahagiaan hidupnya sendiri. Dan kalau dalam bacaan kedua kita sandingkan dengan bacaan pertama ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, juga akan kelihatan sebagai pengikut-pengikut Kristus dikatakan segala sesuatunya itu tidak ada maknanya kalau kita lepas dari Allah. Kalau kita lepas dari Allah. Jadi segala sesuatu yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita lalu menjadi tidak berarti bagi hidup kita kalau kita lepas dari Allah. Artinya apa? Apa yang kita cari memang menjadi bagian dari hidup kita, tetapi tidak menjadi berkat bagi hidup kita. Bahkan justru sebaliknya seringkali menjadi perbantahan, perpecahan di antara umat-umat Allah yang orientasi hidupnya bukan kepada Allah tetapi kepada dirinya sendiri. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Hidup kita lewat pembaptisan dikatakan telah dimatikan. Hidup
duniawi kita dimatikan dengan pembaptisan itu, dibersihkan dan dihidupkan dalam kesatuan dengan Kristus. Maka sesungguhnya kalau hidup kita itu ada dalam kesatuan dengan Kristus, maka kita mesti selalu mengarahkan hidup kita dalam kesatuan itu pula. Bukan dalam kesatuan kita dengan hidup duniawi kita, kedagingan kita. Kita harus lepas dari hidup kedagingan kita. Dan karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita fokus pada hal-hal yang duniawi, maka yang muncul adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan. Nah, kalau kita lanjutkan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, maka berlanjut dengan apa yang salah satu disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah keserakahan, di mana orang mau terus-menerus mencari, mengumpulkan baginya harta berlimpah-limpah. Itulah yang kemudian dalam bacaan Injil kita dengarkan tadi disampaikan oleh Yesus ketika ada seorang dari kumpulan orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Kadang-kadang kita menganggap bahwa kebahagiaan yang kita cari dari berbagai harta benda yang kita miliki, lalu kemudian semuanya itu berkenan di hadapan Allah. Atau bahkan saja kita meminta Tuhan supaya mencukupkan harta kekayaan itu kepada kita. Ya, salah satu yang dikritisi adalah oleh Yesus dalam bacaan Injil bahwa ketika ada orang yang merasa berhak untuk memiliki warisan dan Tuhan jugalah yang akan memastikan kepada mereka bahwa mereka mendapatkan warisan. Termasuk kita ketika kita mencari nafkah, ketika kita bekerja keras mencari harta kekayaan, dan kita katakan kepada Tuhan, "Tolonglah saya Tuhan, saya cari harta, limpahkan, tambahkan harta kekayaan ini kepada saya." Dan Tuhan mengatakan, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi penengah bagi kamu?" Artinya apa? Tuhan tidak mempunyai urusan dengan kita yang sungguh mencari harta kekayaan. Kitalah yang mencari harta kekayaan itu demi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tetapi kalau kemudian harta kekayaan itu ternyata membuat kita menjadi serakah, kata Rasul Paulus, mengumpulkannya untuk diri kita sendiri. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil dalam perumpamaan yang ditampilkan oleh Yesus, adalah seorang yang kaya yang mempunyai tanah besar, luas, dan hasil dari tanahnya itu berlimpah-limpah. Dan ia kemudian mengumpulkan hasil kekayaannya untuk dirinya sendiri. Dan ia berkata, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Ada memang kejanggalan dalam sabda yang kita dengarkan ini. Harta itu makanannya apa? Badan kita, tubuh kita makanannya adalah memang dari harta itu.
Tetapi kalau ada harta bertumpuk tertimbun pada kita lalu kita katakan, hai jiwaku tenanglah, apakah memang sejalan? Jiwa bukan makanannya harta. Iya kan? Perut diisi dengan hasil jeripaya kita. Tetapi jiwa kita tidak mungkin diisi dengan hasil jeripaya kita. Usaha kita, harta kekayaan kita. Jiwa kita mesti diisi dengan apa? Makanannya apa? Jiwa kita mesti diisi dengan sabda, dengan firman. Makanannya adalah firman. Makanannya adalah sabda. Maka menjadi jelas bagi kita bahwa oleh Yesus mengatakan, hai orang bodoh, jangan kita menjadi bodoh. Kita berlelah-lelah mencari harta kekayaan dan kita anggap itu sebagai makanan dari jiwa kita, sementara kita tidak berorientasi kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber santapan jiwa kita. Maka memang pada akhirnya kita hanyalah orang-orang yang bodoh, yang bekerja keras, mencari nafkah, membanting tulang, yang pada akhirnya semuanya kita tinggalkan. Itulah yang disebut oleh Yesus sebagai hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau Anda, saya, kita semua telah mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Allah dan dibuktikan dengan suatu pembaptisan, tetapi pada akhirnya dari titik awal lewat pembaptisan kita mengaku diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, tetapi tujuan hidup kita bukan fokus dan terarah kepadanya, maka kita menjadi orang-orang bodoh. Kita hanya berkutat pada kehidupan diri kita sendiri. Dalam bahasa psikologi biasa dikatakan egois. Egois itu berarti pada dia hanya berpusat pada dirinya sendiri, pada egonya. Dan dia tidak peduli dengan orang lain. Saya bekerja keras. Dia tidak peduli kepada Allah. Saya banting tulang. Di mana peran Allah di dalam? Saya bekerja keras siang malam dan menghasilkan banyak. Tetapi pada akhirnya menjadi jelas bagi kita, kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah melalui pembaptisan, maka arah yang jelas hidup kita adalah kepada Allah. Kalau kita hanya mengarahkan seluruh hidup kita pada diri kita sendiri, pada harta kekayaan kita, maka pada akhirnya kita akan tertinggal dan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Lalu apa artinya kita percaya kepada Allah kalau pada akhirnya kita tidak sampai kepada Allah? Pengkhotbah mengatakan sia-sia belaka. Yesus mengatakan engkau adalah orang yang bodoh. Maka maukah kita sungguh-sungguh tetap mengarahkan hidup kita sebagai anak-anak Allah kepada Allah, agar kelak kita beroleh keselamatan kehidupan kekal, menikmati kemuliaannya dalam kerajaan surga? Ataukah kita mau tetap mengarahkan seluruh kehidupan kita pada diri kita sendiri, dengan segala daya upaya kita, pengetahuan kita, kebijaksanaan kita, kerja keras kita, dan mengumpulkan harta berlimpah-limpah bagi diri kita sendiri, dan dengannya kita tetap tinggal bersama dengan harta kekayaan yang kita kumpulkan itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari dengan
sapaan Allah lewat sabdanya yang kita dengarkan ini, kita kembali meneguhkan diri kita, iman kita, agar kita tetap berusaha menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan orientasi dan fokus hidup kita adalah kepada Allah. Bukan berarti bahwa kita tidak mencari nafkah untuk hidup, tetapi sembari tetap mempertahankan dan menjaga, memelihara kehidupan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing, kita terus mencari dan mengarahkan hidup kita kepada Allah, agar apa yang kita cari, yakni kehidupan yang kekal, apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita, yakni kehidupan kekal, sungguh-sungguh dapat menjadi nyata bagi kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita sejenak meresapkan sabda Allah yang telah kita dengarkan bersama ini, dan moga-moga menjadi bagian dari kehidupan kita dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing. Dan kita tanggapi sabda Allah ini dengan bersama-sama mendoakan doa iman kita syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah, asal dan tujuan segala makhluk di dunia, serta kebahagiaan kita. Marilah berseru kepadanya, datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja di dunia, ya Bapa, semoga gereja miskin dan suka melayani, dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga dunia kami lebih adil dan semua orang mendapat perlakuan hukum yang sama. Semoga reformasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial dilaksanakan secara nyata, sehingga setiap orang sempat menikmati hasil perjuangannya serta mendapat nafkah yang memadani, dan semoga bidang pendidikan dan kebudayaan terbuka bagi semua orang. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi para seniman dan ilmuwan, ya Bapa, semoga para seniman, sastrawan, dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaan-Mu, sehingga hati kami tergerak untuk memuji Engkau. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kaya dan berkuasa, ya Bapa, semoga mereka yang kaya dan berkuasa belajar untuk berbagi dengan sesama, dan bagi rakyat yang kecil miskin serta tertindas, semoga mereka menemukan pertolongan dan pembebasan yang mereka harapkan. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami belajar menghargai anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasihan, orang-orang yang mengilhami kami, tetapi juga musuh-musuh yang mau kami kasihi. Marilah berdoa.
Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Juga kita bersyukur bersama dengan saudara anak kekasih Keren Teri Wijaya yang merayakan ulang tahunnya, Bapa yang Maha Baik. Syukur pujian kami aturkan kepadamu bersama dengan anak kekasih Keren Teri Wijaya yang dengan penuh sukacita merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan yang sungguh luar biasa ini kepadanya, dan dengan penuh kasih melalui orang tua, segenap keluarga yang senantiasa mendampinginya, Engkau nyatakan belas kasih-Mu. Semoga dalam kehidupan selanjutnya pula Engkau tetap menuntunnya, memberikan kekuatan, kesehatan, agar ia dapat menjalani dengan penuh sukacita kehidupan yang Engkau percayakan kepadanya ini. Dan semoga Engkau tuntun pula ia untuk mencapai segala arah dan cita-cita kehidupannya. Terlebih semoga ia semakin mengenal kasih-Mu dalam kehidupannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kita juga mohonkan rahmat keselamatan Allah bagi Bapak Herman Heret, Bapak Adventus Nong Marino, Bapak Lukas Lai, dan Ibu Helena Dua Hale. Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, tidak hanya hidup di dunia ini, melainkan juga hidup kekal dalam kerajaan-Mu. Maka kiranya Engkau menganugerahkan rahmat kehidupan yang kekal bagi hamba-hamba-Mu ini, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Dan sekiranya ada kelemahan kekurangan mereka dalam hidup di dunia ini, kami juga yakin percaya Engkau lah Allah yang Maha Rahim, Maha Murah, akan mengampuni mereka, membebaskan mereka dari segala dosa-dosa mereka, dan melayak pantaskannya menikmati kemuliaan dalam kerajaan surga. Juga kami berdoa bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau memberkati mereka masing-masing dalam hidup mereka, dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan mereka. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuhan barang-barang duniawi yang kami sayangi. Doronglah kami untuk membagi barang-barang serta berkat-berkat yang kami miliki. Dan semoga kami tetap percaya kepadamu, satu-satunya harta dan harapan kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Mana Bakti nomor 244. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku, roti anggur lambang seluruh karyaku, terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku
Ucapkan kudus Madabakti 253. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak Domba Allah, Mana Bakti 274. Anak Domba Allah yang
lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 285, nomor 285. Tanpa
dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja tanggal 30 dan 31 Juli tahun 2022. 1. Akan saling menikah di gereja Deka Putra Silo Boga dengan Olivia Chandra Negara pada tanggal 19 Agustus 2022 sebagai pengumuman pertama. Yang kedua, pengumuman kolekte pembangunan sebesar Rp8.258.000, kolekte gereja sebesar Rp11.162.000. Ketiga, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilakan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Yang keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi para ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Yang kelima, bagi para pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang bersekolah di sekolah negeri, disilakan mengikuti pelajaran agama Katolik yang dimulai awal Agustus 2022 dengan cara mendaftar ke sekretariat paroki setiap hari dan jam kerja. Yang keenam, Misa Kudus Bahasa Mandarin dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 jam 11 siang. Yang ketujuh, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 9 pagi di aula paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Kepada segenap petugas liturgi yang telah ambil bagian dalam perayaan kudus kita ini, dan juga kepada segenap umat yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kita masing-masing, sehingga perayaan kita ini sungguh dapat berjalan dengan baik. Dan mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 795. Bahagia kini kita disapa sabda Tuhan, ajakan bagi kita mewartakan kasih-Nya.
sabda Tuhan.